Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 20. Keesokan harinya, kejadian yang menimpa Naina tersebar dengan begitu cepatnya seperti angin yang menghembus dengan kencang. Sekarang semua warga membicarakan Naina dengan berbagai anggapan. Kasihan ya anaknya Bu Umayyah, jadi korban pelecehan, ujar salah satu ibu-ibu yang bergosip di warung sayur itu. Iya, berarti cadar sama hijabnya enggak bisa menyelamatkannya dong. Cemooh yang lain. Akhirnya mereka berbelanja sambil bergosip, sehingga tukang sayur itu merasa tidak nyaman mencoba menegur para tukang gosip itu. Mohon maaf ibu-ibu cantik, baik hati, solehah dan pintar. Ini kalian lihat mau belanja atau mau ngacak-ngacak dengan saya sih sebenarnya? Tegur tukang sayur itu. Si Mamang mah nggak asik kan kita lagi ngebahas tuh anak Pak Iman dan Soalim itu. Ucap ibu-ibu yang merasa terganggu akan teguran dari tukang sayur itu. Lah, juga namanya musibah, siapa yang tahu? Seenggaknya dia mempunyai Tuhan. Sementara kalian bukannya ikut prihatin malah mencemoohnya. Kalau itu kejadian sama anak gadis kalian gimana perasaan kalian semua? Nasihatnya pada ibu-ibu itu. Loh, kok Mamang doainnya kayak gitu sih? Ibu yang lain merasa tersinggung akan ucapan yang dilontarkan oleh tukang sayur itu. Loh, saya bukannya mendoakan, tapi perbuatan kalian itu loh yang salah. Bila ada yang terkena musibah itu aturan dibantu, bukannya dicemooh kayak gitu. Tukang sayur itu mencoba menjelaskan maksud dari perkataannya itu. Alah, sama aja itu Mang. Udahlah, saya nggak jadi belanja sama si Mamang, mulutnya lemes banget. Cibir ibu itu yang merasa tersindir akan ucapan tukang sayur itu. Astagfirullah, sabarkan aku ya Allah, ujarnya yang melihat tabiat ibu yang satu itu. Sabar Mang, dia memang kayak gitu dari dulu. Senangnya mengejek dan menggosipkan orang lain. Kalau diingatkan, nggak mau dengar malah tersinggung. Ucap salah satu ibu yang lainnya. Iya Mang, biarin aja dia mah. Ini semua berapa Mang? Timpal yang lainnya. Kalau saya nggak sabar Bu, sudah saya remas mulut lemesnya Bu. Canda tukang sayur. Hahaha, Mamang bisa aja bercandanya. Saut ibu yang sedang menunggu sayurnya di total itu. Baim yang mendengar kabar buruk menimpa sang calon istri yang hampir saja dilecehkan, ia merasa syok akan kabar itu. Tanpa membuang waktu lagi, ia pun lekas menemui calon istri dan mertuanya itu untuk memastikan keadaannya. Assalamualaikum, seru Baim yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam, sahut Pak Iman dan Bu Umayyah. Sementara Naina sendiri baru saja tidur terlepas sholat subuh tadi, sebab dirinya tak bisa tidur. Saat ia menutup matanya, kejadian itu selalu terbayang-bayang dan membuat dirinya tak bisa tidur. Walaupun sang ustadz datang tepat waktu, tapi tetap saja kejadian itu tak bisa ia lupakan begitu saja. Mbak Im menyalimi tangan kedua calon mertuanya dengan takzim. Bagaimana kabar Abah dan Umi? Tanya Mbak Im yang berbahasa basi terlebih dahulu. Alhamdulillah, baik nak, sahut Pak Iman dengan senyum tipisnya. Ini ada sedikit makanan buat Abah dan Umi. Pak Im menyerahkan sebuah bingkisan dari rumah makan yang cukup terkenal itu. Terima kasih ya nak Mbak Im, ucap Bu Umayyah yang menerima bingkisan itu. Gimana kabar Nana Bah? Tanya Mbak Im yang mulai to the point itu. Ya begitu nak, sahut Pak Iman dengan lesu. Ia sungguh tak menyangka bila kejadian itu menimpa putrinya. Baru saja Baim akan berbicara lagi, tiba-tiba mereka bertiga mendengar teriakan dari dalam kamar yang Naina tempati. Ah, jangan, saya mohon jangan. Racau Naina yang masih menutup matanya. Pak Iman, Bu Umayyah, dan Baim secara spontan mereka bertiga berlari menuju kamar Naina. Pak Iman langsung membuka pintu kamar Naina dengan perasaan khawatir. Mereka melihat kondisi Naina yang masih meracau dalam tidurnya. Bahkan Naina sampai berkeringat dan juga menangis dengan histeri. Saya mohon bang, jangan lakukan itu pada saya, teriak Naina dengan histeris. Bu Umayyah pun langsung saja menghampiri anak gadisnya yang masih saja meracau itu. Nak, bangun nak. Bu Umayyah sedikit mengguncang tubuh Naina untuk membangunkannya. Astagfirullah. Pak Iman hanya bisa beristighfar saja. Ia sungguh tak tega melihat kondisi anak gadis yang terlihat seperti itu. Nak, ayo bangun. Umi mohon sayang. Bu Umayyah sedikit frustasi karena Naina tak kunjung bangun. Namun beberapa saat kemudian, dengan sedikit usaha yang lebih keras lagi,
Akhirnya Naina berhasil dibangunkan dari mimpi buruknya itu. Begitu bangun, Naina langsung memeluk dan menangis dalam pelukan uminya. "Umi!" tangis Naina dalam pelukan uminya. "Sekarang kamu sudah aman, Nah. Sudah enggak ada yang akan menjahati kamu lagi." Bu Umayyah mencoba menenangkan anak gadisnya. Tapi Naina masih saja menangis dalam pelukan uminya. Ia masih trauma akan kejadian yang semalam. Sampai-sampai ia tak sadar bila ada calon suaminya yang melihat Naina dengan ekspresi sendunya. Baim sendiri merasa bersalah karena tidak bisa menjaga calon istrinya itu. "Dek," panggil Baim pada Naina. Namun Naina yang masih hanyut akan tangisannya itu tak mendengar bila Baim memanggilnya. "Dek," panggil Baim sekali lagi, dan Naina yang mendengar itu pun terkejut. Begitu ia mendengar panggilan dari calon suaminya. Seketika Naina pun menghentikan tangisannya itu dan menoleh kepalanya mencari sumber suara itu berasal. Dengan wajah yang memerah dan mata yang bengkak karena menangis terus-menerus itu, malah terlihat lucu di mata Baim. Naina yang saat ini sedang menghentikan tangisnya itu dan masih tersisa sesungguhkan saja. Baim yang melihat itu pun menahan tawanya. Sungguh ia merasa gemas wajah polos Naina saat ini yang seperti bayi yang baru lahir. "Mas Baim? Ada apa di sini?" tanya Naina yang masih sesenggukan itu. Tapi tiba-tiba Naina memekik dengan keras saat mengingat sesuatu. "Astagfirullah!" pekik Naina begitu ia menyadari bila saat ini dirinya sedang tidak menggunakan hijab dan cadarnya, sehingga rambut coklat keemasan itu terlihat. Bila kalian bertanya, apa rambut Naina dicat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Sebab memang itu adalah warna rambut asli Naina dari lahir. Sehingga banyak santriwati mengira bila Naina dengan sengaja mengecat waktu itu. "Ada apa, Nak?" tanya Abah Iman yang masih belum menyadari sesuatu. Karena mereka terlalu panik sehingga mereka melupakan sesuatu. "Abah, Naina sedang gak pakai hijab. Dan sekarang ada Mas Baim yang melihatnya," ungkap Naina yang menyadari semuanya. Seketika semua orang pun langsung tertegun begitu menyadari ucapan Naina barusan. "Astagfirullah!" Begitu cepat Baim beristighfar dan ia pun langsung pergi meninggalkan kamar Naina. Saat ia baru saja menyadari ucapan Naina. "Ya Allah, Abah lupa, Nak, kalau ada Baim," katanya. Dan Bu Umayyah pun hanya bisa menghela nafas karena panik akan teriakan mereka sampai lupa akan segalanya. "Mi, gimana ini?" rengek Naina. "Ya sudahlah, mau diapain lagi? Semua sudah terlanjur juga kan?" sahutnya. Naina kembali menangis lagi karena ia merasa berdosa saat yang bukan mahramnya melihat rambutnya itu. Bersambung, lanjut di bab 21 ya.